menganalisis salah satu kebijakan yang ada di Indonesia melalui 4 aspek tantangan dan kesulitan kebijakan publik. Pemberlakuan CCTV e-tilang atau e-TLI di Indonesia. Yang pertama, complexity of problem, masalah yang kompleks. Di era globalisasi ini, transportasi merupakan kebutuhan yang pokok dan penting untuk masyarakat. Maka dari itu transportasi bukan hal yang langka ya bagi masyarakat. Maka dari itu sebagai pengendara atau masyarakat, kita semua harus mematuhi semua peraturan lalu lintas yang ada. Tetapi masyarakat seringkali mengabaikan peraturan rambu lalu lintas yang ada, khususnya rambu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan raya. Seperti yang kita tahu, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, pemerintah sendiri menerapkan sistem pengawasan CCTV. Seiring dengan arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang, seperti halnya dalam pelayanan publik, salah satu tentang kebijakan elektronik tilang. Elektronik tilang, e-tilang atau ETLI, Electronic Traffic Law Enforcement, digitalisasi dari tilang manual ke tilang yang menggunakan sistem elektronik didasarkan peraturan yang sudah sah dan disahkan pemerintah. Sistem elektronik ini mendata secara otomatis semua pelanggaran yang terekam oleh CCTV tilang tersebut. Tetapi kebijakan CCTV tilang ini belum terlaksana secara maksimal di beberapa daerah, karena masih banyak daerah yang belum menerapkan CCTV tilang tersebut. Dan juga masih banyak CCTV itu hanya dipasang di daerah persimpangan jalan raya, di kota-kota saja, di jalan besar contohnya. Karena harapannya dengan menerapkan CCTV tilang tersebut, masyarakat akan menaati peraturan lalu lintas yang ada. Jadi diharapkan masyarakat itu harusnya sadar kalau sudah ada peraturan yang lebih ketat seperti CCTV tilang ini, masyarakat harus menaati semua peraturan, maupun melewati jalan yang tidak ada CCTV-nya ataupun ada, tetap harus mengikuti peraturan yang ada untuk keselamatan diri sendiri tentunya, dan menghindari berbagai masalah yang terjadi di jalan raya nantinya. Dari beberapa aspek, penggunaan e-TLI atau e-tilang ini masih proses perkembangan untuk diterapkan di seluruh Indonesia, jadi masih bertahap ya sepertinya, karena mengingat tentunya itu bukan hal yang mudah untuk segera merealisasikan di seluruh tempat secara langsung, dan juga mengingat anggaran yang cukup besar ya untuk dikeluarkan. Maka dari itu untuk merealisasikannya di setiap daerah itu bertahap ya, karena keterbatasan kamera yang menerapkan tilang dan juga CCTV tilang tersebut masih berkendala ya apabila listrik PLN itu padam. Nah, maka dari itu diharapkan kesadaran masyarakat atau pengendara sendiri untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan, kenyamanan dalam berkendara juga. Itu saja masalah yang ada pada kebijakan dari CCTV tilang tersebut, karena diharapkan pemerintah segera merealisasikan ke seluruh Indonesia penerapan dari CCTV tilang tersebut. Yang kedua, kita lanjut ke information availability, ketersediaan informasi. Seperti yang kita tahu, tujuan dari pemasangan CCTV tersebut sangatlah berguna bagi masyarakat sendiri, yang dimana masyarakat akan lebih mengantisipasi pelanggaran terjadi jika tidak mengikuti peraturan lalu lintas tersebut. Namun karena perilaku dan sikap masyarakat terhadap bukti pelanggaran yang belum berubah, maka masih banyak terjadi kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak mengikuti aturan lalu lintas yang ada dan tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi, karena banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui bahaya dari sanksi pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan upaya untuk menghilangkan kerentanan
tekanan, ancaman, dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk mendukung pembangunan nasional di masa mendatang. Maka dari itu, sosialisasi perlu dilaksanakan semaksimal mungkin agar semua pengendara atau masyarakat tahu akan program tersebut. Sosialisasi yang dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, contoh salah satu bentuk sosialisasi yang paling sederhana yaitu memasang spanduk di jalan agar masyarakat yang melewatinya bisa membaca dan melihat mengenai program CCTV tilang ini, bahaya dan sanksi yang didapat jika melanggar, seperti itu. Sekarang memang semua informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai bahaya, sanksi, dan program tentang CCTV tilang tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat menggunakan sosial media, karena ada masyarakat yang memiliki ketidakmampuan terhadap teknologi dan juga ekonomi dan segala macamnya. Maka dari itu peran Polri untuk mensosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat secara langsung. Lanjut, yang ketiga ada ideological environment, lingkungan ideologis. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dengan didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi yang membantu masyarakat dalam pelayanan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional perkembangan e-government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta penyelenggaraan pemerintah secara optimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Karena inilah Kepolisian Negara Indonesia berusaha untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelayanan tilang elektronik. Melalui program e-tilang ini merupakan bentuk keseriusan Polri terhadap instruksi Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pemanfaatan teknologi. Kehadiran ITLI di Indonesia berawal dari ide dan gagasan oleh Kapolri, yaitu Jenderal Idham Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Adapun landasan hukum untuk menerapkan ITLI ini yaitu pasal 272 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan PP nomor 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Nah, lanjut yang keempat ada maturity decision maker, kematangan pembuatan kebijakan. Dalam proses merealisasikan kebijakan CCTV tilang ini, tentu pemerintah sudah memikirkan dari segala macam aspek dan manfaat yang akan didapatkan dari penerapan CCTV tilang tersebut. Nah, yang pertama ada aspek fungsi. Pastinya dalam suatu program yang direalisasikan oleh pemerintah memikirkan bagaimana fungsinya kepada masyarakat dari program tersebut. Tentunya ini sebagai efek jerah ya untuk masyarakat yang suka melanggar lalu lintas, peraturan yang ada, dan tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan berbagai macam pelanggaran yang lain. Nah, ini fungsinya CCTV tilang ini sebagai efek jerah kepada masyarakat agar selalu mengantisipasi bahwa pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, aspek rencana. Aspek rencana di sini maksudnya adalah rencana penerapan sistem ITLI yang terprogram. Jika seluruh rencana atau program sudah dapat dilaksanakan, maka rencana tersebut dapat dikatakan efektif. Karena dari beberapa contoh ya di Kota Balikpapan, nah ada yang melanggar aturan lalu lintas, maka dia tertangkap kamera dan mendapatkan sanksi ya, mendapatkan pemberitahuan bahwa Anda terkena tilang seperti itu. Biasanya informasinya 3 atau 5 hari dari kejadian. Yang ketiga ada aspek ketentuan efektivitas suatu program. Juga bisa dilihat dari berfungsi atau tidaknya suatu aturan atau ketentuan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungan proses kegiatannya, dengan harapan tilang ini dapat
membuat masyarakat sadar betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk menghindari berbagai macam permasalahan ya, seperti kecelakaan, kemacetan, dan sebagainya macamnya. 4. Aspek tujuan suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, sehingga disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Seperti di Kota Jambi yang telah menerapkan sistem CCTV ITLI atau e-tilang ini dapat menurunkan penindakan pelanggaran sebesar 44,2%. Nah, hal ini terbukti bahwa e-tilang ini sangat efektif dan efisien untuk dikembangkan lagi dan diterapkan di seluruh Indonesia untuk kepentingan masyarakat sendiri. Dengan adanya CCTV ITLI ini atau e-tilang ini, elektronik tilang, masyarakat akan sadar betapa pentingnya juga mematuhi peraturan dan mengurangi atau selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai tantangan dan kesulitan kebijakan publik tentang pemberlakuan CCTV ITLI atau e-tilang di Indonesia.